Halo teman-teman YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dan terima kasih sudah klik video ini ya. Teman-teman semua pasti sudah pernah mendengar film Wiro Sableng ya. Jadi di film Wiro Sableng itu dulu pernah ada satu judul yang judulnya itu Pendekar Terkutuk Pemetik Bunga. Dimana di film itu diceritakan kalau ada seorang pendekar jahat yang tukang merusak gadis-gadis cantik dan pada akhirnya dikalahkan oleh si pendekar Kapak Mawar Naga Geni 212 si Wiro Sableng ini. Ternyata kisah pria pemetik kuncup bunga tidak hanya terjadi di dalam film Wiro Sableng saja, sebab pada akhir Agustus ini benar-benar keungkap teman-teman. Seorang pria yang bernama Agus Mulyadi, ini ceritanya sama persis seperti pendekar terkutuk pemetik bunga di Wiro Sableng tadi. Tentu saja kisah berakhir setelah pihak kepolisian berhasil menangkap pria alim tersebut sekaligus menyelamatkan calon-calon korban berikutnya. Kisah lengkapnya seperti apa? Ayo kita simak bareng-bareng teman-teman. Tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya ya. Pak Agus Mulyadi atau Mas Agus Mulyadi ini berusia 33 tahun, merupakan seorang guru agama di sebuah sekolahan SMP di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dia memanfaatkan kedudukannya sebagai seorang guru untuk memetik kuncup-kuncup bunga. Dan korban-korbannya adalah siswi-siswi yang jumlahnya itu enggak nanggung-nanggung. Sebab saat awal dilaporkan, yaitu pada sekitaran tanggal 25 Agustus, yang melapor hanya 7 orang tua yang putrinya dibikin rusak oleh sang guru. Tapi pada sekitaran tanggal 30 Agustus tahun 2022, jumlah orang tua yang anaknya mengaku telah mendapat perlakuan yang sama, yaitu dipetik kuncupnya oleh si guru, menjadi 20 orang. Diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah setelah pihak aparat keamanan meminta agar semua siswi yang merasa bunganya ini dipetik oleh oknum guru bejat ini jangan malu-malu untuk melapor. Guru agama Sontoloyo ini melakukan aksi memanen bunga sejak sekitar bulan Juni sampai Agustus tahun 2022. Semua korban masih di bawah umur sebab masih ada di kelas SMP. Teman-teman, sepertinya guru agama ini terinspirasi sama ustadz-ustadz dan dukun-dukun cabul atau gimana nggak tahu ya. Atau mungkin dia mau meniru Ustadz Heri Wiryawan dari Bandung itu, yang hobinya sama, yaitu memetik kuncup bunga milik siswi-siswinya. Sedangkan modus yang dipakai oleh si guru agama yang tidak taat agama ini bener-bener bikin emosi teman-teman. Si Agus ini melakukan perbuatannya di lingkungan sekolah. Modusnya adalah tes kejujuran saat para siswi ini mengikuti kegiatan OSIS. Agus yang merupakan guru agama di SMP Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini merupakan seorang pegawai negeri sipil yang menjadi pembina OSIS. Ya sudah, tes tersebut dimanfaatkan Agus untuk melakukan hal yang tidak senonoh terhadap korban. Agus ini memanggil satu persatu siswi yang diincar untuk masuk ke kelas, lalu menutup pintu serta gorden jendela, lalu aksi memanen bunga pun terjadi. Ini benar-benar sangat menjengkelkan teman-teman. Kenapa saya bilang dia memanen? Sebab hanya dalam waktu kurun 3 bulan, Agus ini mengaku dia sudah memetik lebih dari 30 puntung bunga milik murid-muridnya. Benar-benar itu super barbar, bahkan melebihi Heri Wiryawan, yang memang Heri Wiryawan berniat mendirikan pabrik bayi saat itu di Bandung. Jadi secara Agus ini bujang atau duda atau suami yang lagi marahan sama istri hingga nggak dikasih jatah atau gimana, saya itu nggak tahu. Tapi ini benar-benar sangat bikin orang jengkel. Misalkan teman-teman, kita balik lagi ke kisah viral modus si Agus guru agama Sontoloyo ini. Di antara murid-muridnya ada yang hanya dipegang-pegang alat wanitanya, tapi ada beberapa korban yang sampai dipaksa untuk melayani nafsu bejat si Agus alias nganu dengan si Agus. Jadi modusnya Agus ini semacam memberi tes sebagai syarat bagi siswi-siswi yang mau masuk pengurus OSIS. Mereka semua itu harus dites kejujuran. Nah ini guru ngetesnya ini bukan ngajarin yang baik-baik, malah ngajarin tutorial cara membuat bayi. Jadi memang secara emosional Agus yang merupakan guru agama mudah banget ya mempengaruhi korban-korban hingga korban segan dan takut lantas menuruti semua keinginan si Agus ini. Agus yang awalnya hanya mencoba-coba karena melihat kesempatan yang begitu lebar, akhirnya ketagihan hingga berjatuhanlah banyak korban-korban yang lain. Dari olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian didapati fakta bahwa acara petik-petik kuncup bunga itu dilakukan di berbagai tempat di sekolahan itu. Jadi antaranya adalah di ruang OSIS, di gudang, di kelas, serta di musola.
Tapi setelah itu rupa-rupanya terjadi bisik-bisik di antara siswi-siswi yang pada gosip teman-teman. Jadi seperti ini kira-kira. Si Ani dites tuh sama Pak Iwan. Si Roh dan si Lana juga. Kalau saya sih cuma dipegang-pegang saja. Teman-teman, ya tuh, si Lina muntah-muntah. Jangan-jangan isi sebab dites sama Pak Iwan. Hingga akhirnya guru agama yang memanen kuncup bunga ini pun didengar oleh 7 orang tua siswi yang jadi korban. Jelas saja orang tua ini pada marah serta kaget serta enggak terima anaknya dirusak sedemikian rupa oleh guru agama yang seperti tidak beragama ini. Ketujuh orang tua siswi ini lantas melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Kecamatan Gringsing teman-teman. Mendapati laporan dari masyarakat, polisi langsung melakukan penangkapan kepada Agus Mulyadi, si guru agama yang tidak beragama. Kasus ini pun langsung bikin warga sekecamatan Gringsing ini gempar. Jelas saja semua orang tua yang putrinya bersekolah di SMP tersebut langsung menginterogasi anak-anaknya. Apakah ikut jadi korban dites oleh si Pak Guru ini? Dan apakah mereka sudah haid apa belum? Pasti itulah pertanyaan dari para orang tua siswi-siswi ini. Dan hasilnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2022 ini jumlah siswa yang mengaku disontoloyoi oleh Agus ini bertambah lagi 13 siswi hingga total 13 tambah 7 siswa menjadi 20 orang. Tapi berdasarkan pengakuan si Agus, sejak Juni hingga Agustus tahun 2022 dirinya sudah memetik setidaknya 30 kuncup bunga milik siswi-siswi SMP Gringsing Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah tersebut. Jadi selama kira-kira 70 hari kerja sejak awal Juni sampai 25 Agustus tahun 2022, si Agus ini berhasil memetik 30 kuntum bunga, alias dia melakukan hampir setiap 2 hari sekali. Ini namanya benar-benar oknum guru agama yang sangat-sangat terkutuk pemetik bunga. Nah, bagi orang tua yang putrinya menjadi korban si Agus, apa enggak ketar-ketir, takut-takut kalau anaknya ini hamil massal, sebab 30 orang itu banyak. Pak Kasat Reskrim Polres Batang AKP Yorisa Prabowo meminta agar para korban jangan malu-malu dan takut-takut untuk melapor, sebab identitas kasus korban yang seperti ini biasanya akan dirahasiakan, apalagi mereka semua itu masih di bawah umur. Agus ditahan dan dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Masalahnya ancaman hukumannya adalah hanya 15 tahun penjara. Saya mengulas kisah nyata viral ini agar teman-teman yang mempunyai anak-anak usia sekolah, baik di ponpes atau di sekolah umum, selalu wanti-wanti kepada anak-anak agar jangan mau diperlakukan secara tidak senonoh, baik itu oleh guru atau siapapun, sekalipun itu adalah ketua, pembina, pendiri, pemilik tempat belajar tersebut. Sekalipun mereka itu bergelar kiai, haji, ustadz, syekh, habib, guru, pendeta, pastor, ataupun preman. Bila orang tua sering berpesan, anak-anak akan ingat di luar kepala. Semoga kejadian ini tidak terulang dimanapun. Sekian dulu untuk kisah nyata guru agama terkutuk pemetik bunga kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.